Selamat berjumpa kembali anak-anak di pertemuan yang kedua. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi pembuatan daftar akun setelah minggu lalu kita menyelesaikan pembuatan file data bisnis baru. Sekarang kita akan belajar membuat daftar akunnya. Nah, untuk melakukannya, pertamanya kalian silakan buka dulu software Mayop. Kita klik 2 kali. Nah, jika pada minggu lalu kita menggunakan menu create untuk membuat file data bisnis baru, maka kali ini kita menggunakan menu open untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Di open, nah kemudian kita cari file di mana kemarin kita meletakkannya. Jadi kalau di tempat ibu taruh di data E, kemudian di folder latihan CV Sakapat. Nah, ini dia filenya, sudah ketemu. Kita open. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kalian disuruh memasukkan user ID dan password. Nah, ini bisa kita abaikan, kalian lanjut saja, oke. Kemudian ada juga konfirmasi untuk melakukan verifikasi data. Oke, kita no saja dulu, kita bisa lewati ini. Nah, selanjutnya kalian masuk pada tampilan comment center. Nah, untuk membuat daftar akun, kalian bisa lihat pada soal, kalian sudah diberikan daftar akun mulai dari kelompok aset sampai dengan other expense. Nah, itu yang akan kita masukkan sekarang menggunakan menu ini, menu account. Kemudian account list. Nah, kita perbesar dulu tampilannya. Nah, kalian bisa dilihat di sini pada bagian atas, ini adalah kelompok akun yang ada di Mayop, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kelompok. Kemudian di sini adalah backup dari semua akun yang ada. Oke, nah dari pertama kita mulai dari kelompok 1 yaitu aset. Nah, di sini namanya kita ganti dulu. Kita gunakan bahasa Indonesia ya. Aset. Oke. Nah, sebelum masuk ke akun yang lainnya, kalian bisa lihat ada tampilan yang berbeda di sini. Kalian bisa lihat ini yang nomor akunnya 1/0000 ini itu adalah nama akun yang dicetak tebal, sedangkan yang lainnya tidak dicetak tebal. Nah, ini kalian lihat. Sekarang kita buka, coba kita klik. Seperti ini tampilannya, di sini header. Oke, kemudian kita lihat yang di bawahnya. Nah, di sini ada 2 header detail. Nah, mereka ini adalah akun detail. Nah, jadi ada 2 tipe akun, yaitu header dan detail. Kalau header itu sudah jelas, ciri-cirinya itu adalah dicetak tebal. Kalau detail tidak dicetak tebal. Nah, header tidak bisa kita masukkan saldo untuk header, untuk akun header. Sementara untuk akun detail bisa kita masukkan saldonya. Nah, nantinya akumulasi dari saldo-saldo untuk semua akun detail ini akan terlihat pada akun header. Nah, jadi ini adalah untuk akun header ini adalah ketua kelompok dari akun aset, begitu juga yang di sini untuk ketua kelompok dari akun hutang, begitu seterusnya sampai di bawah. Oke, jadi kita lanjut membuat yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah kas kecil. Ini adalah akun-akun bawaan Mayop. Jadi sudah tersedia beberapa akun, nantinya akun-akun ini bisa kita revisi, bisa kita ganti, atau bisa kita hapus. Bisa juga kita tambahkan yang baru menggunakan menu new. Nah, sekarang kita belajar edit dulu. Yang pertama kas kecil. Nah, ini undeposit fund ini mendekati artinya dengan kas kecil. Ini bisa kita klik tanda panahnya. Kita ganti nomor akunnya, kita sesuaikan dengan soal. Kas kecil. Nah, muncul tulisan seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, this account number already exists. Ini artinya nomor akun yang ibu masukkan ini sudah ada. Kita oke dulu, oke. Kita balik ke depan, apakah benar sudah ada? Oh iya, sudah ada di sini. Nomor 1100. Oke, jadi caranya ini yang kita edit. 1100 ini menjadi kas kecil. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua itu 1200. Nah, ini sudah ada di sini. Ini 1200 kita ganti menjadi kas di bank.
Oke, berikutnya 2100. Oke, tidak ada, bisa kita ganti yang ini boleh. Nah, count tipenya kita samakan, count receivable, yes, 2100 itu adalah piutang usaha. Kemudian berikutnya asuransi dibayar di muka, bisa kita ganti yang ini. Count tipenya itu other current, yes, nah 4100, asuransi dibayar di muka. Oke. Kemudian setelah itu di bawahnya ada sewa dibayar di muka. Mana yang belum ya? Ini bisa kita ganti, tidak masalah. Sewa dibayar di muka masuk other current. Oke, tidak bisa kita ganti karena ada linknya di sini. Ya, nanti kita akan pelajari ini. Kita ganti yang lainnya, yang ini. Ini kita ganti menjadi sewa dibayar di muka 4200. Bayar di muka. Kemudian perlengkapan kantor, kita bisa gunakan yang ini. Perlengkapan kantor itu other current masih 5100. Perlengkapan kantor. Kemudian berikutnya peralatan kantor. Nah, kalau kelompok peralatan kantor ini sudah masuk fixed asset ya. Ini bisa kita ganti. Ini kita pilih fixed asset 100. Peralatan kantor. Ini lagi. Ini masih ada linknya, tidak usah kita gunakan, masih ada linknya. Nah, sekarang kita buatkan yang baru, new fixed asset 6110, akumulasi pemasukan peralatan kantor. Ini bisa kita singkat ya, menulis nama akunnya. Kalau memang tidak cukup, nanti ini bisa kita singkat seperti ini. Oke, new lagi fixed asset, berikutnya itu adalah 6200, enter kendaraan. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir masih fixed asset 6210, enter konversi pemasukan kendaraan 6210. Nah, untuk kelompok aset bisa kita lihat. Nah, ini tampilannya sudah ya. Lanjut ke kelompok liability. Liability kita ganti dulu namanya jadi hutang ya. Nah, berikutnya kita masukkan trade creditor, kita ganti menjadi hutang usaha. Oke, kemudian yang di bawahnya kita ganti menjadi long term liability, itu kita utang. Oke, nah hanya ada 2 akun detail di kelompok utang dan sisanya yang lainnya ini bisa kita hapus, kecuali yang ada tanda centangnya ini tidak bisa kita hapus ya. Jadi ini kita hapus. Caranya menghapus, kita buka, klik kanan delete account. Oke, jadi ini tidak bisa dihapus. Kita coba yang ini, klik kanan delete, hilang, klik kanan delete. Oke, yang ini kita buka, klik kanan delete. Oke, sebelum masuk ke sini, kita lanjut saja dulu ke equity. Nah, di equity kita ganti menjadi modal terlebih dahulu. Oke, nah berikutnya pada kelompok equity ini ada 3 akun yang ketiga-tiganya
jangan dihapus. Yang pertama itu ada retain earning, ini artinya adalah laba ditahan. Akun laba ditahan ini kita gunakan, jadi tidak usah dihapus. Yang berikutnya ada current earning. Karena current earning itu artinya laba berjalan, laba tahun berjalan. Ini juga masih kita gunakan. Dan ketiga itu ada historical balancing account. Jadi historical balancing account ini fungsinya sebagai penyeimbang jika nantinya ada ketidaksamaan antara debit dan kredit pada neracanya. Ya, setelah itu kita tambahkan akun yang akan kita gunakan di kelompok modal. Ada satu akun di sana, nomornya 1100. Enter modal. Oke. Berikutnya itu kelompok 4 income. Nah, income ini juga kita ganti menjadi pendapatan usaha. Oke. Nah, kita tambahkan satu akun di sini yaitu pendapatan jasa. Oke. Berikutnya pada kelompok cost of sales, karena kita mengerjakan perusahaan jasa, jadi tidak ada cost of sale-nya. Cost of sale itu sendiri artinya harga pokok penjualan ya. Jadi tidak ada harga pokok penjualan. Nanti ini kita gunakan di perusahaan dagang. Lanjut ke expense. Expense ini adalah biaya-biaya. Oke. Nah, ada dua akun yang bawaan yang ada di Mayop, ini bisa kita ganti. Yang pertama kita ganti menjadi biaya gaji. Kemudian yang kedua ini bisa kita ganti menjadi biaya listrik, telepon, dan air. Oke, nah selanjutnya kita tinggal new, kita tambahkan biaya iklan. Oke, kemudian kita new lagi biaya sewa. Enter. Oke, berikutnya kita new lagi biaya perlengkapan. Oke, berikutnya other income. Di other income itu artinya adalah pendapatan lain-lain. Oke, di sana ada dua akun. Kita new. Yang pertama itu adalah pendapatan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah pendapatan bunga. Oke. Nah, yang terakhir itu other expense. Other expense itu adalah biaya lain-lain. Oke. Nah, kita new, di sana ada dua akun. Biaya bunga bank. Kemudian ada satu itu adalah biaya administrasi bank. Oke, nah sudah selesai. Kita lihat pada all account. Nah, di sana sudah terisi semua. Ada beberapa akun yang tidak kita pakai yang bisa kita hapus. Nah, sebelum menghapus mereka, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini bisa kita close dulu. Langkah berikutnya itu adalah ada yang namanya setup link account. Nah, menunya ada di sini, setup link account. Jadi link account ini sendiri fungsinya itu adalah untuk membuat jurnal secara otomatis. Jadi saat kita masukkan nota atau faktur ke Mayop menggunakan menu yang ada, Mayop itu otomatis melakukan penjurnalan sendiri. Jadi kita tidak usah membuat jurnal di sini. Kita hanya memasukkan data yang ada di nota atau faktur atau bukti transaksi lainnya. Jadi setelah kita masukkan bukti transaksi, Mayop otomatis melakukan penjurnalannya sendiri sampai akhirnya nanti menghasilkan laporan keuangan. Nah, bagaimana Mayop membuat jurnal? Disinilah diatur pada link account ini. Jadi di sini kita sendiri yang menentukan kemana akun apa yang kita gunakan.
Contohnya yang pertama di sini ada equity account for historical balancing, itu kita menggunakan akun historical balancing. Kemudian yang kedua itu ada bank account for electronic payment. Nah, untuk pembayaran elektronik ini kita menggunakan akun kas di bank, use account. Yes, itu konfirmasi yang tadi apakah kita memang akan mengganti atau tidak ya. Kemudian yang ketiga ada bank account for undeposit fund, ini juga kita ganti menjadi kas kecil, use account. Yes. Oke, itu link account yang pertama. Kemudian ada juga link account yang kedua, sales account. Nah ini, nah di sini asset account for tracking receivable, ini untuk piutang, aset yang kita gunakan untuk piutang itu kita gunakan piutang usaha, use account. Kemudian bank account for customer receipt, jadi pembayaran dari customer kita menggunakan kas di bank. Nah oke. Nah, yang di bawah ini nanti kita pakai saat melakukan transaksi untuk perusahaan dagang ya. Ini tidak kita gunakan di perusahaan jasa. Oke. Kemudian kita lagi setup yang ketiga yaitu purchase. Nah, di sini liability account for tracking payable itu untuk utang dan usaha sudah benar. Nah, di bawahnya ada bank account for paying bill. Untuk membayar tagihan itu kita menggunakan kas use account. Nah, ini bisa kita hilangkan centangnya. Nah, ini juga nanti kita gunakan untuk di perusahaan dagang. Di perusahaan jasa kita hanya menggunakan link account yang dua di atas saja. Oke, nah sudah selesai. Nah, berikutnya kita bisa mengedit text code namanya. Di sini ada, maaf, di sini list text code. Ini adalah text code itu kode pajak, maksudnya kode pajak yang otomatis dibawa oleh Mayop karena Mayop itu sendiri berasal dari Australia. Jadi ini adalah kode pajak yang umumnya digunakan di sana. Ini tidak kita gunakan di sini, bisa kita hapus. Kita mulai dari yang di bawah. Nah, tinggal klik kanan delete text code. Oke, dah, atau langsung dari sini kita delete text code. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini bisa kita hapus semuanya yang tidak kita gunakan. Oke, ini tidak bisa dihapus. Yang bisa kita hapus, Oke. Nah, yang tidak bisa dihapus tidak usah dihapus, yang bisa kita hapus saja ya. Kalau sudah bisa kita close. Nah, selanjutnya tahap berikutnya itu adalah memasukkan saldo awal akun sesuai dengan laporan posisi keuangan per 1 Januari 2019 yang sudah ada pada soal. Nah, cara untuk memasukkan saldo awal akun itu adalah lewat menu setup balance, account opening balance. Nah, ini tampilannya. Jadi kita masukkan di sini saldo awal dari masing-masing akun, sehingga nanti pada bagian akhir ini jumlahnya harus 0. Di sini tidak boleh ada nilai, di sini ini harus 0 nilainya. Nah, cara memasukkan akun pada menu ini adalah kalian lihat pada laporan posisi keuangan, di sana ada yang bersaldo debit, ada yang bersaldo kredit. Nah, memasukkan ke Mayop kalian tidak perlu memandang apakah dia bersaldo debit atau kredit. Jadi kalian masukkan saja angkanya sesuai dengan angka yang tertera pada laporan. Nah, jangan kalian berpikir kalau debit positif, kalau kredit kalian isi negatif. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kalian masukkan saja di sini kas kecil, contohnya kas kecil 3 juta, kalian ketikkan saja 3 juta. Enter. Kemudian berikutnya kas di bank 27 dan 50 juta. Kemudian berikutnya ada piutang usaha. Piutang usaha itu 20.500.000. Kemudian ada asuransi dibayar di muka 2 juta. Kita masukkan yang aset dulu ya.
Kemudian sewa dengar bukan 0, perlengkapan kantor 4.590.000. Setelah itu peralatan kantor 24 juta. Nah, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kalian lihat dia merupakan kelompok aset tapi saldonya di kredit. Sementara saldo normal untuk akun yang di aset itu adalah debit. Karena akumulasi tempatnya di kredit, sementara dia masuk di kelompok aset, maka saldo untuk akumulasi penyusutan itu kita isi tanda minus. Minus 500. Nah, berikutnya utang usaha. Utang usaha meskipun saldonya kredit, karena dia di kelompok liability dan liability itu saldo normalnya memang di kredit, jadi jangan diisi tanda minus. Kemudian hutang bank 40 juta. Nah, dan sisanya itu adalah di modal. Nah, sudah selesai. Jadi di sini 0, amount left to be allocated. Jadi sudah benar proses kita memasukkan. Bayangkan kalau tadi ini tidak kalian isi minus, coba kita ketikkan 500.000. Nah, kan pasti ada sisa di sini, ini artinya pengerjaan kalian salah ya. Sehingga ini harus kita isi tanda minus. Karena akumulasi penyusutan itu namanya akun kontra. Jadi akun kontra dia bersaldo, dia masuk kelompok aset tapi saldonya kredit. Merupakan akun kontra dari peralatan kantor. Ya, kalau sudah selesai sampai di sini, ini sudah 0. Ini artinya proses pengerjaan memasukkan saldo awal akun kalian sudah benar. Dan ini bisa kita oke. Nah, proses pembuatan daftar akun dan memasukkan saldo awal akun sudah selesai sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu membuat kartu-kartu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.